Al-Fatihah. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal ruzuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad, wahdi qulubana wa nawwir basarana wa sahib badanana, saddid lisanana bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Yaqulu Allah Ta'ala bil Qur'an, hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di majelis ilmu, majelis yang mudah-mudahan kita hadir di dalamnya dapatkan cucuran rahmat, barokah, pahala yang besar. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 200 berapa? 38. Hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Peliharalah, jagalah salat yang 5 waktu. Biadaiha fi awqatiha, dengan melaksanakannya di waktu-waktunya. Di waktu sholat kita udah tahu, inna salata 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu atas orang, kewajiban atas orang-orang mukmin yang telah ditentukan waktunya. Nah, disitulah kita mesti sholat pas waktu. Boleh di awal waktu, boleh di tengah waktu, boleh sebelum akhir. Yang penting jangan habis waktu. Kalau waktunya habis berarti qadha. Kalau waktunya habis berarti kita lalai, ya, lalai daripada melaksanakan. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Kok sholat celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, yang sholatnya lalai, menunda-nunda sholat. Lain kalau ketiduran, tidur hingga bangun kesiangan, tidur bangun kelewatan, itu dima'dzur. Tapi tidurnya harus sebelum waktu. Misalnya udah azan zuhur baru tidur, nggak boleh. Kalau dikalahkan oleh ngantuk,
kalahkan oleh udah waktunya tapi mau sholat tiba-tiba keserang ngantuk, ketiduran, itu tidak berdosa kalau bangunnya asar. Kalau mau tidur kita kasih tanda, bisa dengan alat bunyi atau dengan bantuan orang. Terbangunin ya, saya belum sholat nih. Ya, itu kalau dikalahkan oleh ngantuk beeng. Tahu ngantuk beeng? Ngantuk banget. Soalnya kalau ngantuk juga sholat nggak benar ya. Kalau ngantuk berat. Salli Allah nguap mulu. Oh, Allahnya nguap. Allah Allah kan rusak. Al-Fatihahnya begitulah ya. Jadi nggak benar sholatnya, bahkan bisa nggak khusyuk. Maka sholat dianjurkan khusyuk. Segala sesuatu yang menghilangkan khusyuk harus kita, segala sesuatu yang bisa mendatangkan ketidakkhusyuan harus kita hindari. Termasuk lapar, hidangan udah siap, perut lapar, hidangan udah siap, maka bagusnya makan dulu baru sholat. Jangan sok. Ayo zuhur dulu. Ayo perut lapar. Hijau lapar. Lagi sholat bini siapin deh tuh. Ya. Abah lapar. Taruh depan lagi kelihatan tuh. Ya salah. Hilang nggak khusyuknya tuh. Makan dulu. Habis makan baru kumur. Kalau punya wudu kumur-kumur aja, nggak batal. Wudu nggak batal dengan sebab makan. Kumur-kumur. Bahayanya kalau nggak kumur, khawatirnya ntar lagi sholat ada yang keluar dari sela-sela gigi, ketelan, batal sholatnya. Kalau melalaikan sholat saja itu ancamannya berat, apalagi ninggalin sholat dengan sengaja. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa sih wail? Wail itu satu lembah di neraka jahanam. Wadin fi jahannama law suyirat fihi law suyiratil jibalud dunya ladzabat min syiddati harriha wa huwa maskanu may yuakhiru shalah ala waqtiha. Satu lembah di neraka jahanam yang begitu panas, andai kata gunung-gunung yang ada di dunia ini dilewatin di wadin itu niscaya hancur. Gunung bagaimana yang enggak kokoh, tinggi dan kuatnya itu. Begitu kuat gunung, kokoh, lewatin wadin tadi hancur. Jadi abu. Bagaimana manusia? Nah, itu tempatnya orang yang melalaikan sholat. Namanya neraka wail. Kalau meninggalkan, lebih berat. Lebih berat kalau meninggalkan. Datang seorang wanita kepada Nabi Musa. Ya Musa, ud'ullaha ayyaghfira li dhanbi. Wahai Musa, tolong doakan saya supaya saya diampunin sama Allah. Nabi Musa tanya, wa ma dzambuki?
apa dosamu? Dia bilang, ini perempuan, qad zanaitu wa waladtu waladan faqataltuhu. Aku zina, aku lahirkan anak zina, karena malu aku bunuh. Udah zina dosa gede, ngebunuh anak lagi. Nabi Musa kaget, diusir perempuan itu oleh Nabi Musa. Karena Nabi Musa takut kalau tiba-tiba datang azab kepada perempuan itu, siapa aja kena yang ada di sisinya. Ya, kayak di Garut, amunisi diledakin, yang dekat kena kan? Salah sendiri ya, mengambil besi-besi. Ukhruji ya fajirah li'alla tanzula alaina narun fatuhrikuna bisu'umik. Perempuan durhaka, pergi lo dari sini. Jangan sampai ntar turun azab dari langit, api membakar ente, kami kena. Kesawaban orang Betawi bilang, kesawaban. Usir, nangis tuh wanita karena diusir, karena ditolak. Turun malaikat, perintah Allah, datengin Nabi Musa. Ya Musa, lima radatta hazihi taibah. Ya Musa, kenapa kau tolak itu perempuan yang mau tobat? Amma alim tasyarram minha. Apakah kamu tidak mengetahui ada orang yang lebih buruk dari perempuan itu? Penzina, membunuh anak zina, yang Nabi Musa usir. Tapi kata Jibril, jangan diusir seharusnya. Karena ada orang yang lebih buruk daripada itu perempuan. Lebih buruk daripada penzina dan membunuh. Wa ma syarrun minha ya Jibril. Wa man syarrun minha ya Jibril. Siapa orang yang paling buruk? Lebih jelek, lebih buruk daripada penzina dan membunuh anak. Apa kata Jibril? Allah kirim salam, Allah sampaikan wahyu. Sesungguhnya orang yang paling buruk daripada penzina dan membunuh anak zina, may yatrukus sholata amidan muta'ammida, meninggalkan sholat sengaja. Jadi hidupnya nggak pada sholat. Ya, ini udah nggak sholat, zina lagi. Udah nggak sholat, zina, judi, mabok, waduh, matinya bagaimana? Syukur-syukur dia taubat sebelum meninggal. Artinya cerita ini jangan kita jadikan sebuah kesimpulan. Kalau begitu, nggak apa-apa zina, yang penting jangan tinggalin bukan gitu kesimpulannya. Kesimpulannya bukan begitu. Kan ada orang yang kalau begitu apa zina dia. Yang penting jangan tinggalin bukan, zina itu dosanya besar. Tapi ninggalin sholat lebih besar. Itu maksudnya. Zina dosanya gede, besar. Tapi ninggalin sholat lebih besar. Berarti jangan kerjain dua-duanya. Makan riba. Dosanya makan riba itu seperti seorang yang bersetubuh zina dengan ibunya. 34 kali kalau nggak salah. Berzina sama orang aja dosa gede, demi ibunya. Bukan sekali dua kali, 34 kali. Dosanya riba. Hati itu. Pinjam duit sama orang, janjiin
ntar pulang ini lebihin. Dia memang mau lagi nyari korban-korban tuh, pinjol ya. Hah? Apa ya? Apa sih? Pinjaman apa itu? Online. Di WA kita dimasukin, dipermudah kalau mau riba. Atau memang nyari sendiri. Bapak bisa minjemin orang, saya dengar iya. Tapi minjemin saya 21 ya. 21 begitu bahasanya. Kalau minjem 200 gantinya 300 gitu ya. Minjem atau ada ada uang apa tuh? Kelebihan. 1 juta berjalan sebulan 300, berjalan 2 bulan 600, berjalan 3 bulan 900. Jadi ente minjem juta, sampai sebulan kagak kebayar 300, jadi 1.300.000. Ya berdoa semoga 2 bulan 10 bulan gak kebayar gitu kan. Jadi duitnya beranak sendiri tuh. Kalau 3 bulan kan 3 juta, betul ya. Kalau sebulan 300, 10 bulan 3 juta, minjem juta jadi 4 juta. Hebat gak? Asyik gak? Usahanya itu saya berzina dengan ibu. Hati. Ustaz, yang dosekan dia, yang minjem kagak dong, same. Yang minjem dan yang meminjamkan sama-sama. Karena kalau dia nggak minjem, nggak terjadi riba. Tapi salah dia Ustaz. Saya mau minjem cara bener, dia nggak kasih. Ya lo cari yang beneran orang. Ya, cari yang beneran. Kalau yang gini emang tukang apa namanya itu? Rentenir. Orang rentenir siapin modal. Allah, banyak terjadi. Yok makalar kena juga. Emang pernah ya jadi makelar? Pernah. Jangan. Ya. Hafizu ala salawat wassalatil. Jadi salat kudu dijaga. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah orang-orang yang bisa menjaga. Allahumma ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wa qumu lillahi qanitin. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Terutama salat wusta. Terutama salat yang di pertengahan. Iyal asru awis subuhu awil zuhru aw ghairuha aqwalun. Ya, ada beberapa pendapat salat wusta itu, ada yang bilang asar, ada yang bilang subuh, ada yang bilang zuhur, ada yang bilang lain, tapi umumnya 2 ya, subuh atau asar. Tapi kaul yang lain ada yang mengatakan setiap sholat kemungkinan dia wusta, tergantung dari ngitungnya aja. Kalau ngitungnya zuhur, asar, maghrib jadi wusta, ya. Benar nggak? Kan ada 5. Kalau mulai ngitung di zuhur, asar, maghrib jadi wusta. Diapin sama isya subuh, benar nggak? Kalau ngitungin dari asar ente, asar, maghrib, isya jadi wusta. Ya. Tapi umumnya 2 pendapat yang dipegang. Ya, ada kalanya yang berpendapat subuh, ada kalanya asar. Kalau subuh dihitung daripada awal malam. Awal malam maghrib. Ya, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, subuh berarti.
Hitungnya dari awal malam. Tapi kalau ngitung waktu sholat dimulai dari awal pagi, subuh berarti. Wustonya asar. Subuh, zuhur, asar. Ada yang bilang disebut sholat wusto karena susahnya, karena beratnya. Asar orang lagi sibuk-sibuknya, lagi capek-capek, ini pulang-pulang kerja itu macet-macetan nih, lo sholat asar nih. Atau habis zuhur dia ngantuk, dia tidur nih, bangunnya maghrib. Makanya ada yang lagu kan, subuh, kesiangan, zuhur, keasaran, asar, kemaghriban, maghrib, keisaan, isya, ketiduran. Subuh umumnya kan banyak di antara kita yang subuhnya kesiangan. Pakai sebut wusto. Maka pada diri kita itu dua pendapat itu terkadang masing-masing berbeda. Wah, ini subuhannya kesiangan mulu, berarti lu wustonya ada di lo subuh tuh. Kalau aneh asar mulu ketiduran, berarti wustonya di ente asar. Kalau aneh zohor ketiduran, oh wustonya zohor berarti. Jadi dia selama hidupnya dia sholat 5 waktu, cuman di satu waktu itu doang dia lalai. Bukan 5 waktu lalai, tapi di satu waktu. Yang lalai di subuh, siangan mulu berarti dia wustonya yang asar berarti wustonya ome tanya babai beda ntar. Ane Isa Ustaz, Isa ane capek tiduran mulu bangun subuh, oh berarti wusto itu Isa. Tapi kalau kelempengan ngaji kagak, alhamdulillah, ya lumayan deh kayak ngaji tiap hari ya. Kalau ngaji tiap hari berarti Isa nya nggak tiduran. Wa qumu lillahi qanitin. Jadi wusto. Ada juga yang mengatakan disebut wusto karena fadilahnya lebih gede daripada sholat yang 4 itu. Jadi kalau dibilang subuh itu wusto, berarti subuh itu fadilahnya lebih besar daripada yang 4. Kalau dibilang asar, berarti asar itu fadilahnya lebih besar daripada yang lain. Disebut wusto karena itu. Ya kan orang kalau masyagohnya lebih berat, berarti memang lebih fadilahnya lebih banyak. Man katsura masyaqqatuhu katsura fadluhu. Sesuatu yang banyak kesulitan di dalamnya itu, maka banyak keutamaan. Jadi kita kalau ngadepin sesuatu makin sulit, makin berat, di situ makin banyak keutamaan. Fadilah yang banyak. Orang tinggal di kampung, pedesaan, misalnya dulu nih, nggak ada internet, nggak ada HP, nggak ada berita-berita yang macam-macam, nggak ada diskotik di dugem, ya. Jadi asyik ibadah di sono, nggak terganggu dengan kebisingan seperti kota Jakarta. Gak terganggu dengan bermacam-macam kemaksiatan yang ada di Jakarta. Jadi dia sholat rapi, enak, ibadah di sono tenang. Ya. Tapi ada orang tinggal di Jakarta, tapi ibadahnya kayak dia juga. Mana yang lebih hebat? Yang Jakarta. Karena di tengah-tengah masyagot yang banyak, dia tetap melakukan ibadah seperti orang ono. Yang dia wajar lah. Makanya Nabi bilang kita beruntung 3 kali, sahabat sekali.
Kenapa ya? Karena sahabat ngelihat Nabi. Ngelihat aja udah bangkitin semangat. Kayak kita nih. Maulidan, apa segala macam. Kumpul, mahabaib, kayak kita liatin wajah. Gairah keagamaan kita nih. Semangat ibadah kita jadi muncul. Karena ngelihat orang-orang soleh di depan kita. Betul? Makanya disuruh perbanyak mujalasatul ulama. Banyak duduk sama ulama. Jadi, tapi kalau lu ngeliatin terek-terek gitu, nungsep ibadahnya. Itu begitu aja tuh bikin semangat. Bagaimana sahabat yang dilihat langsung sosok Al-Habib. Yang dilihat langsung sosok Al-Habibullah. Kalau kita kan gak pernah ngelihat. Ya. Tuba liman ro'ani wa amana. Beruntung yang melihat aku dan beriman, sahabat. Tumma tuba liman lam yarani wa amana. Sungguh kemudian beruntung 3 kali. Enggak sekali semuanya. Kalau sahabat sekali, kalau yang ini 3. Beruntung. Orang yang tidak melihat aku tapi dia beriman. Amin. Wa qumu lillahi, dan laksanakanlah salat karena Allah. Salat karena Allah, jangan karena yang lain. Qanitin, hal keadaannya tunduk. Karena hal keadaannya dalam keadaan tunduk atau taat. Al-muti'in. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, kullu kunutin fil Qur'an fahuwa ta'atun. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap kunut di dalam Quran itu namanya ta'at. Doa dalam Quran disebut ta'at. Rawahu Ahmad wa ghairuh. Waqila, ada juga yang mengatakan qanitin itu maknanya sakitin, diam. Maknanya bukan sakitin gitu ya. Ya orang sakitin berarti diam ya. Lu disakitin diam aja gitu ya. Itu sakata, bahasa Arab tuh sakata. Skut. Nah, skut. Skut ente ngomong aneh gampar. Sakit, diam. Jadi qanitin maknanya diam. Ada yang mengatakan begitu. Li hadis Zaid bin Arqam, berdasarkan hadis Zaid bin Arqam, kunna natakallamu fis shalah hatta nuzilat fa amarna bis sukut wa nahayna 'anil kalam, rawahu Syaikhan. Kami berbicara di dalam sholat. Dulu sahabat awal-awalnya lagi sholat ngobrol, kan belum ada. Maka turunlah wahyu, turunlah ayat yang memerintahkan kalau sholat nggak boleh berbicara selain bacaan-bacaan sholat. Pak Amar Nabi sukut, lalu Nabi perintahkan kami diam. Besok-besok kalau sholat jangan ngobrol ya. Ya, ayat turun barusan yang melarang ya ngobrol bicara di dalam sholat. Ayat udah dulu turun. Jadi kalau ada makhluk sekarang sholat masih ngobrol ya, lagi sholat, ya pakul orang mana itu gitu ya. Kali latah kali ya. Kalau latah kan nggak sengaja dia. Dia kan orang yang latah. Ada dolin yang sebelah teriak, amin. Dia latah.
Tapi masya Allah ya, subhanallah. Orang biasa kalau latah di luar sholat, di dalam sholat hilang latahnya. Biasanya bisa begitu. Di luar sholat latah, tapi masuk sholat hilang latahnya. Ya, Allah jaga. Lagi yang latahnya itu tuh KON tuh hilang. Wa nahayna 'anil kalam, dan kami dilarang ya untuk berbicara. Wa nuhina, dicegah kami 'anil kalam, rawahu Syaikhon. Wallahu a'lam. Suara lagi bintang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'us insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillah wa karamih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan, jazallahu anna sayyidina Muhammadan, jazallahu anna sayyidina Muhammadan, sallallahu ala Muhammad sallallahu. Ya ada yang nawarin nih